Halo para penjelajah waktu, di kanal Ars Waktu, hari ini kita akan menyelami salah satu babak paling menarik dalam sejarah, agama, dan peradaban. Mengapa Iran, sebuah negara yang kini identik dengan Islam Syiah, memiliki identitas keagamaan yang begitu kuat dan berbeda dari mayoritas dunia Muslim Sunni? Mari kita lacak jejak sejarahnya yang panjang dan penuh intrik. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat memahami mengapa Syiah lahir dan kemudian berkembang pesat di Iran. Kita harus kembali ke abad ke-7 Masehi, tepatnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu, komunitas Muslim menghadapi pertanyaan krusial. Siapa yang akan menjadi pengganti khalifah pemimpin umat? Mayoritas umat Islam yang kemudian dikenal sebagai Sunni dari kata Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan Jamaah, percaya bahwa Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi, adalah pilihan terbaik berdasarkan konsensus dan kemampuan kepemimpinan. Namun ada sebagian kecil yang memiliki pandangan berbeda. Mereka berpendapat bahwa kepemimpinan seharusnya berada di tangan Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, yang mereka yakini telah ditunjuk secara ilahi dan memiliki legitimasi genetik. Kelompok inilah yang kemudian dikenal sebagai Syiah dari kata Syiat Ali atau pengikut Ali. Awalnya perbedaan ini lebih bersifat politis ketimbang teologis. Namun seiring berjalannya waktu dan serangkaian peristiwa tragis, terutama tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi, di mana cucu Nabi Husain bin Ali gugur di tangan pasukan kekhalifahan Umayyah. Perpecahan ini semakin dalam dan mengkristal menjadi aliran teologis yang berbeda. Sekarang mari kita arahkan pandangan kita ke Persia, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran. Pada masa itu, Persia adalah kekaisaran Sassaniyah yang perkasa, menganut Zoroasterisme sebagai agama negara. Penaklukan Muslim atas Persia pada pertengahan abad ke-7 Masehi membawa Islam ke tanah ini. Awalnya Persia yang baru saja ditaklukkan tidak serta-merta menjadi Syiah. Faktanya, sebagian besar penduduknya memeluk Islam Sunni. Seperti halnya wilayah-wilayah lain yang ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam. Namun, ada beberapa faktor yang menciptakan lahan subur bagi perkembangan Syiah di Persia. Pertama, rasa tidak puas terhadap kekuasaan Sunni. Penduduk Persia yang baru saja kehilangan kemerdekaan politik dan identitas keagamaan mereka di bawah kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah yang Sunni seringkali merasa terpinggirkan. Ajaran Syiah yang menentang legitimasi penguasa Sunni awalnya menemukan resonansi di kalangan mereka yang merasa tidak puas. Yang kedua, kecenderungan untuk mengaitkan diri dengan keluarga Nabi. Ada legenda populer di Persia yang mengaitkan Shahrbanu, putra Raja Persia terakhir Yazdegerd III, dengan Husain bin Ali. Kisah ini meskipun kebenarannya diperdebatkan, membantu menciptakan ikatan emosional dan spiritual antara masyarakat Persia dan Ahlu Bait, yaitu keluarga Nabi. Ketiga, tradisi dan filosofi Persia. Budaya Persia yang kaya akan tradisi mistis, filosofis, dan hierarkis memiliki kecenderungan untuk menerima konsep kepemimpinan ilahi dan pewarisan otoritas spiritual yang selaras dengan gagasan imamah dalam Syiah. Titik balik menuju Syiah. Namun titik balik yang paling signifikan dan krusial
Yang menjadikan Iran sebagai negara Syiah seperti sekarang ini adalah munculnya dinasti Safawi pada awal abad ke-16 Masehi. Sebelum Safawi, Syiah memang sudah ada di Iran, tetapi hanya sebagai salah satu dari banyak mazhab Islam dan tidak dominan. Para pemimpin Safawi yang berasal dari tarekat Sufi dan mengklaim keturunan dari Imam Musa al-Kazim, yakni Imam Syiah ke-7, dengan gigih menjadikan Islam Syiah Itsna Asyiriyah, yakni 12 imam, sebagai agama resmi negara. Mengapa mereka melakukan ini? Ada beberapa alasan strategis dan politis. Pertama, legitimasi politik. Dengan mendeklarasikan Syiah sebagai agama negara, Shah Ismail I, pendiri dinasti Safawi, dapat membedakan kerajaannya dari kekaisaran Sunni di sekitarnya, seperti kekaisaran Ottoman dan Mughal. Ini memberikan landasan ideologis yang kuat untuk kekuasaannya. Yang kedua, persatuan nasional. Syiah menjadi alat yang ampuh untuk menyatukan berbagai suku dan wilayah di bawah satu identitas keagamaan, memperkuat kohesi nasional di Persia yang kala itu masih terpecah belah. Yang ketiga, sumber pendapatan dan kekuatan. Institusi Syiah dengan para ulama dan madrasah menjadi bagian integral dari struktur negara yang menerima dukungan finansial dan memainkan peran penting dalam kehidupan publik. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, Safawi melakukan upaya besar-besaran, yakni mereka mengundang ulama-ulama Syiah dari berbagai belahan dunia Muslim untuk datang dan mendirikan pusat-pusat keilmuan di Iran. Mereka membiayai pembangunan masjid, madrasah, dan tempat-tempat suci Syiah. Mereka juga terkadang menggunakan kekerasan dan represi terhadap komunitas Sunni untuk memastikan konversi dan kepatuhan. Proses ini tidak terjadi dalam semalam dan butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk Syiah benar-benar mengakar kuat di seluruh Iran. Namun berkat ketekunan dan kebijakan Safawi, Iran secara perlahan-lahan bertransformasi menjadi benteng utama Islam Syiah di dunia. Sejak saat itu, Islam Syiah menjadi inti dari identitas nasional Iran. Revolusi Islam Iran pada tahun 1979 semakin memperkuat posisi Syiah dalam struktur politik dan sosial negara, menjadikan Republik Islam Iran sebagai negara teokrasi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syiah 12 imam. Jadi, dari benih perpecahan di awal sejarah Islam hingga kebangkitan dinasti Safawi yang transformatif, kita melihat bagaimana Iran menjadi negara Syiah. Ini adalah kisah tentang pilihan politik, ambisi kekuasaan, dan resonansi budaya yang membentuk salah satu identitas keagamaan paling unik di dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada pertanyaan atau sudut pandang lain yang ingin kalian diskusikan? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyelami kisah-kisah menarik lainnya di kanal Arus Waktu.